Sorry, gue tadi disconnect. Eh, yang udah ready boleh on cam ya. Ini Min, anak-anak perlu on cam nggak Min? Perlu, Kak. Ayo Oke. semuanya on cam ya. Yang udah ready boleh on cam ya. Sorry, tadi internet gue lagi bermasalah. Min, coba lihat ini video gue nge-lag nggak? Yang lain silakan dinyalakan dulu kameranya. Silakan, silakan sambil nunggu. Supaya gue tahu kalian udah ready ya. Buat yang udah nyala dulu deh. Gue sambil nanya-nanya dulu ya. Jadi nama gue itu ada ya. Nama gue Handi Budiman. Gue biasa dipanggil Hans. Kalian mau manggil gue pakai embel-embel Kak, embel-embel Bang, Om, atau apapun. Yang penting jangan pakai Bapak ya. Karena gue nggak suka dipanggil Pak. Eh, apa aja boleh. Atau mau panggil nama gue langsung juga gue nggak masalah. Terus apalagi ya, gue dulu kuliahnya di Bina Nusantara Jakarta Barat. Apalagi ya, umur gue udah 34, lahir gue di Bandar Lampung, cuman sekarang gue lagi tinggal di Buleleng, di Bali. Em, itu aja paling dari gue ya. Sekarang gue pengen ngajak kalian kenalan dulu. Buat yang udah nyalain kameranya ya, sambil nunggu yang lain ya. Eh, sekali lagi buat yang udah ready, silakan dinyalakan kameranya. Widiam Artanadi. Halo? Eh, ya, Ya, halo. nama panggilan lo apa nih? Eh, Widiam, Pak. Kak. Ya, Widiam. ya sama. Yang Oh, ada di nama itu, Widiam. oke. Asal lo dari mana, bro? Dari Bali, Denpasar. Oh, lu di Bali di Denpasar. Daerah Ya, mana Denpasarnya? di Denpasar Barat, Pamecutan. Oh, gue dulu sempat 2 tahunan di Panjer, dekat Oh, Renang di itu. Panjer. Oh ya, oke, oke. Ya, dulu sempat dekat di sana. Cuman kalau nggak Oh salah ya. sekitar berapa ya? Sekitar 10 menitan lah ke SSC Renon kalau tahu, kalau tahu. Oh iya ya. Ah, Widiam. Lu biasanya enggak udah ada PTN tujuan dan jurusannya belum? Udah Mau masuk ke mana dan jurusannya apa? mau masuk kedokteran sih. Di Di mana aja boleh, asal gak di Bali. Jangan di mana aja lu set tujuannya dulu dan tujuannya lu pengen masuknya di mana? Di UI. Oh, oke, Ya, amin. kalau bisa. Di UI kedokteran. Terus lu biasanya ngabisin waktu luang lu buat ngapain? Jangan bilang Oh, belajar ya. eh, ngapain ya? Menggambar, Lu nonton film. menggambar apa nih? Gambar ini, ya gambar apa aja. Enggak, maksud gua genre gambarnya, gambar-gambar yang Oh, anime anime. atau oh oke. Ya, Oke. Berarti lu suka baca manga gitu juga suka sih. di webtoon? Oh ya, webtoon juga. Oh, oke. Soalnya ada anak alumni tahun kemarin masih saudara sih sama gue, dia bikin komik kalau nggak salah di webtoon, cuman gue belum sempat baca. Oke, Widiam, Ya, menggambar Kak. apa lagi ya? Oke, itu aja ya, lu ngegambar aja ya kalau ada waktu luang. Ya, Oke, pendapat lu tentang bahasa Inggris apa? pendapat ya. Pendapatnya Pendapat gimana gini, nih? pendapat itu bisa gue nggak suka,
Nggak sukanya kenapa? Atau biasa aja? Atau lu suka? Suka sih, tapi susah dimengerti. Suka tapi susah dimengerti. Lu biasanya Ya, kalau baca manga gitu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indo? kalau nggak ada translatannya pakai bahasa Inggris. Oh, kalau nggak ada translate Indonya lu pakai bahasa Inggris. Ya, Oh, oke. Suka tapi susah ya, oke. ya. Yang lain silakan dinyalain dulu kameranya supaya gua tahu kalian udah ready. Thank you Widya. Salam kenal. Next ada yang udah nyala Kehvi Fayel Habib. Halo. Ya, halo Kak. Ya, suara lagi. Panggilannya apa nih Kehvi? Kehvi ya? Iya, Kevi. Oke. Kehvi. Kehvi asalnya dari Dari Jakarta. Jakarta mana nih? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan tuh unik ya, gaya bahasanya ya, campur-campur bahasa Inggris ya. Masih nggak sampai sekarang? Gak tahu sih. Oh, nggak tahu Kayaknya ya. masih aja. Oh, kayaknya masih. Oke. Pengen masuk ke PTN mana di jurusannya apa nih? Jurusannya sebenarnya pengen kedokteran, cuma masih nyari yang lain. Kalau untuk universitasnya pengennya kalau nggak Undip, Unpad. UI Unpad. Unpad sama Undip. Unpad sama Undip. Oke. Tapi pengennya kedokteran. Iya. Oke. Kalau ada waktu luang dihabisin biasanya buat ngapain? Kalau nggak nonton, biasanya main HP atau baca buku aja sih. Nonton tuh nonton apa loh? Kalau nggak Korean drama, ya film-film aja sih. Netflix berarti? Iya. Oh, oke. Kalau main HP itu sosmedan? Iya. Pendapat lo tentang bahasa Inggris gimana? Biasa aja sih, soal penting juga, soalnya kan bahasa Inggris bahasa internasional, jadi ya harus bisa aja sih. Harus bisa, tapi menurut lo pribadi biasa aja. Biasa Iya, aja tuh dalam tingkat kesulitan maksudnya biasa aja. enggak sulit, cuma nggak suka, maksudnya bukan nggak suka, tapi bukan suka juga. Oh, jadi kayak lo ngerasa cuman, oh kayaknya ini sesuatu yang wajib buat dipelajari gitu ya, padahal biasa aja gitu ya. Iya. Oke, thank you Kevi. Next yang udah nyala lagi, Atala Kasilas. Yang lainnya mana nih? Afi, tunggu. Afifah Ramadhani udah ada belum? Lagi di toilet kayaknya ya. Salsa BW di toilet juga. Putri Kanita, kalau gitu gue tinggalin di chat aja kali ya. Wait ya. Oke, Atalah Kasilas. Halo bro, Halo Kak, gue suka rambut lu bro. Panggilan lo apa bro? kasih Kak. Atalah aja sih. Atalah aja, bukan Kasilas ya? Kalau di rumah sama di sekolah biasa dipanggilnya Kay. K, Iya, K, 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 oke. K pakai K ya? K. iya. K, asalnya dari mana K? Dari Tangerang. Tangsel? Enggak, Tangerang kota. Oh, Tangerang Kota. Gue dulu juga sempat 5 tahunan di Tangsel tapi ya, di Ciputat. Oke. Universitas tujuan dan jurusannya apa nih? Psikologi UI Kak. Psikologi UI. Kalau ada waktu luang biasanya dihabisin buat Kalau akhir-akhir ini sih lagi nyoba baca buku lagi, terus sama nonton Netflix. nonton Netflix, baca buku lagi. Baca buku tuh maksudnya gimana nih? Dulu aku waktu SMP sering baca buku, terus pas SMA jadi males. Jadi sekarang mau nyoba mulai lagi. Oh, baca buku apa? Novel. Iya, fiksi sih Kak. Oke.
Novel berbahasa Indonesia atau Inggris? Kalau sekarang lagi nyoba bahasa Inggris. Oke, bagus. Terus pendapat lo mengenai bahasa Inggris gimana? Lumayan penting sih. Soalnya sekarang kayaknya semuanya butuh bahasa Inggris. Hmm. Tapi suka nggak? Nggak. Lumayan sih. Soalnya kayaknya waktu aku pernah baca deh soal kalau misalnya bahasa ibu itu ada beban moralnya apa beban apanya gitu Kak. Jadi kalau misalnya belajar bahasa baru itu seakan-akan bisa ngebuat personality baru gitu. Oke, oke. Thank you. Oke. Salam kenal ya. Nah, Next, ada Healthy Dwi Rahmayani. Iya, Kak. Halo. Halo. Suaranya nggak ada ya? Atau di gue aja nih? Nggak kedengaran ya, Kak? Sekarang udah. Nah, panggilannya siapa ini? Healthy aja sih. Healthy. Healthy. Healthy Iya, ini by the way kalau bahasa Inggrisnya artinya sehat. kesehatan ya. Iya, iya. Oke, healthy. Healthy asalnya dari mana healthy? Aku dari Mamuju, Kak. Mamuju itu Makassar ya? Enggak, Sulawesi Barat. Kan Makassar, Sulawesi Selatan. Oh ya, pokoknya tapi masih sama-sama di Sulawesi ya. Berarti Iya, iya. bahasanya masih sama kan? Nggak pakai aku kamu sih, Kak. Pakai Beda tapi lah, beda. pakai yang endaji, indami itu pakai. Kenapa? Kalau yang endaji, indami itu pakai. Iya, iya, iya. Oke. Soalnya gue dulu lagi kuliah di BINUS, teman gue banyak tuh dari daerah Sulawesi. Dari Palu juga ada. Oke. Dari Mamuju ya. PTN tujuan dan jurusannya apa nih? Pengennya sih FKG Unhas, Kak. Atau enggak UGM. Unhas atau UGM? Ambil jurusannya FKG. FKG. Pengennya, itu maksudnya pengennya Iya. lo. Iya, tapi kalau nggak bisa ya nanti cari jurusan lain Oke. lagi. Oke. Kalau ada waktu luang dihabisin buat ngapain healthy? Akhir-akhir ini sih lagi sering rangkum bios sih, Kak. Ngerangkum? Iya, nyatat gitu. Oh, berarti itu sama dengan belajar ya? Selain belajar? Ya, selain belajar sih paling nonton atau bantu-bantu orang tua di rumah sih, Kak. Bantu orang tua tuh bantu apa? Ya, paling masak, nyuci piring atau apa gitu di rumah. Oh, latihan jadi ibu rumah tangga ya? Iya, semacam itulah. Oke. Rajin juga lo ya. Pendapat lo mengenai bahasa Inggris apa? Ini kayaknya ada yang izin, bentar ya. Izin live mau ganti device. Oke, Zahra. Gimana pendapat lo mengenai bahasa Inggris, Healthy? Sebenarnya sih kurang fasih ya, maksudnya kurang belajar bahasa Inggris gitu pas SMA karena kan sekolahnya SMA-nya kan cuma 2 tahun jadi kurang gitu. Kurang gitu, kurang Ya, maksudnya elunya kurang tapi ngerti bisa-bisa bahasa aja sih. Inggris. Iya, Tapi punya ketertarikan nggak? iya sering baca novel juga kan pakai bahasa Inggris juga. Oke. Thank you Healthy dan salam kenal. Iya, Kak. Yang lainnya nih coba ya. Salsa ada nggak? Oh, Afifah dulu, Afifah udah nyala. Afifah. Halo, Afifah, kita lagi kenalan ya Afifah. Panggilan lu siapa? Kakak. Hmm? Kakak. Afifah. Sorry apa? Suaranya kurang jelas di gue. Afifah, Kak. Afah. Afifah, Kak. Oh, oke. Sorry. Gue nggak tahu koneksi gue mungkin. Afifah, asalnya dari mana?
Sumatera Barat, Kak. Sumatera Barat. PTN tujuan dan jurusannya apa nih? Kedokteran, Kak. Hah? Kedokteran FK, Kak, FK. FK. PTN-nya? Belum tahu sih, Kak. Tapi maunya UGM, Kak. Ya. Halo? Halo, Kak. Kalau ada waktu luang dihabisin buat ngapain? Bantu orang tua, Kak. Dalam hal apa nih bantunya? Bantu orang tua di warung, Kak. Oh, ngewarung di rumah. Iya, Kak. Kalau refreshingnya lu ngapain biasanya? Baca buku, Kak. Buku apa, novel? Buku-buku motivasi, Kak. Yang berbahasa apa? Indonesia, Kak. Nggak tertarik sama bahasa Inggris kah? Tertarik, Kak. Tapi kadang susah. Susah. Jadi lama, Pak, baca bukunya, Kak. Karena sering buka kamus gitu. tapi pernah berarti lu melakukan hal itu? Baca buku berbahasa Inggris sambil lu buka kamus tuh pernah lu lakukan? Pernah, Kak, di sekolah. Oh, di sekolah. Karena dipaksa apa gimana? Sambil belajar bahasa Inggris Oh, di sekolah. oke. Thank you Afifa dan salam kenal. Ya, Kak. Next, Deananda. Iya, Kak. Panggilannya apa nih? Dea. Panggilannya Dea, iya. Dea asalnya dari Dari Sidoarjo, Kak. Sidoarjo. Pengen masuk ke PTN apa dan jurusannya apa nih Dea? Pengen FK UGM. FKUG. Ya. Kalau ada waktu luang dihabisinnya biasanya buat ngapain? Paling baca buku, kalau nggak gitu kayak cari referensi gitu. Referensi Baca berita buku, yang, iya, buku-buku motivasi, buku-buku novel, buku-buku apa? novel sih, Kak. Tapi lebih sering cari referensi gitu, Kak. Referensi berita-berita kayak yang apa ya, tentang teknologi gitu, Kak. Suka yang kayak teknologi gitu. Oh, dalam bahasa Inggris? Kadang, Oh, kadang. tapi iya, Kadang-kadangnya itu 50-50 atau gimana? mungkin 50-50. Oke. Pendapat lo mengenai bahasa Inggris jadi gimana? Biasa aja sih, Kak. Biasa. Awalnya sih dulu nggak terlalu tertarik, tapi makin kesini kayak bahasa Inggris tuh butuh banget buat dipelajarin. Jadi kayak secara nggak langsung tuh kayak jadi apa ya, termotivasi buat belajar gitu. Oke, thank you. Next ada Putri Kanita. Ya, Kak. Oke, Salsa, silahkan. Oke, Putri Kanita, panggilannya Putri. Iya, benar. Putri. Putri asalnya dari mana? Dari Lombok, NTB. Lombok ya? Yap. Lombok. Putri PTN tujuan dan jurusannya apa nih? Kedokteran di UNAIR. Pengen masuk kedokteran di? UNAIR, Erlangga. Oke. Biasanya kalau ada waktu luang dihabiskan untuk ngapain? Nggak ada yang spesial sih, paling ya cuma nonton Korean drama atau nonton film. Sorry, apa? Sorry, bentar ya, bentar. Kayaknya speaker gua kekecilan deh. Oke, coba lagi. Nggak ada yang spesial sih, paling cuma nonton drama Korea atau film-film gitu aja. Nonton, tapi lebih sering nonton drakor mungkin ya cewek-cewek ya? Iya. Oke, nonton drakor. Pendapat lo mengenai bahasa Inggris gimana? Bahasa Inggris tuh susah. Susah.
Apa yang membuat bahasa Inggris itu susah kira-kira menurutmu? Menurutku ya, kalau untuk percakapan sehari-hari ya lumayan lah. Tapi kalau udah kayak membaca berita, baca teks-teks itu udah gitu dah. Karena banyak vocab yang lo nggak tahu gitu ya. Iya benar. Oke. Oke. Thank you Putri. Yang tadi gua ngeliat ada yang nyalain kamera terus tiba-tiba mati. Zahra, ada nggak? Atau ke toilet dia? Zahranya ke toilet kayaknya ya. Salsanya udah ada belum ini? Belum ada. Oke. Tinggal 2 lagi yang belum gue ajak kenalan. Sebelum gue mulai nanya-nanya ke kalian lagi, gue pengen sharing sedikit aja bahwa gue itu mulai tertarik sama bahasa Inggris itu waktu gue umur berapa ya? Gue masih SD itu, SD kelas 2. Kalau nggak salah SD kelas 2. Itu karena gue dulu kepengen main game. Jadi dulu tuh kalau nggak salah baru keluar PS1 atau Nintendo, gue juga rada lupa. Cuman yang gue inget tuh di PS1, PlayStation ya. Gue pengen main game di PlayStation. Itu judul gamenya Resident Evil 3. Jadi gue kalau main game itu, gue bawa kamus tuh dulu. Ya gue bawa kamus. Kemudian ya kayak gitu tadi ya, kayak siapa yang tadi baca-baca novel itu gue tiap ada kata-kata yang gue ngerti itu gue lihat di kamus ya. Dari situ gue tertarik tuh sama bahasa Inggris dan kemudian karena bokap gue melihat hal tersebut, jadi sama bokap gue tuh diprivatin dulu ya, gue privat bahasa Inggris. Ya udah sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang keinginan gue untuk belajar dan mengetahui tentang segala sesuatu tentang bahasa Inggris tuh makin nambah gitu ya seiring nambahnya umur gue. Terus apa ya, bahasa Inggris tuh susah kalau misalkan lu nggak tertarik. Jadi dicoba membuat diri kalian tertarik dulu. At least kalau lu udah tertarik, itu pasti mau nyoba. At least kalau misalkan kalian merasa, tadi ada beberapa yang udah merasa, oh iya bahasa Inggris itu penting. Ya itu biasanya udah mulai mencoba, pengen belajar. Nah, coba ya buat yang mungkin belum ada rasa seperti itu, silakan coba ditumbuhin dulu. Ya, silakan coba oh iya gue kepengen tahu, gue kepengen belajar dan lain-lain. Tapi kalau bisa, nantinya seandainya kalian udah mulai belajar bahasa Inggris, mudah-mudahan nggak ada yang ngomong bahwa oh bahasa Inggris itu susah, nggak. Ya karena bahasa Inggris itu cuman masalah membiasakan diri kalian sama bahasa Inggris saja. Ya, bahasa Inggris tuh beda sama bahasa Prancis dan bahasa Spanyol. Yang kalau misalkan lo mau tahu, bahasa Inggris dan bahasa Spanyol dan bahasa Prancis itu punya 2 bahasa. Jadi ada kata yang maskulin, ada kata yang feminin namanya. Ya itu kalau di bahasa Inggris nggak ada, jadi lebih simpel. Ya. Kemudian kalau gua rasa mungkin kalau yang anak-anak cewek ya, terutama yang mungkin sering nonton drakor, mungkin karena gue ngambil referensinya dari bini gue. Bini gue itu nanti guru PK-nya kalian. Bini gue ini demen nonton drama Korea. Jadi dia itu kalau nonton tuh kadang suka ngerti lah gitu ya, suka ngerti bahkan tanpa subtitle. Mungkin buat kalian ada beberapa yang cewek-cewek mungkin bisa bahasa Korea dikit-dikit mungkin, atau cuman sekedar saranghe atau apa bla bla bla, gue juga nggak tahu lah ya. Yang jelas itu kalian bisa karena tertarik gitu ya. Jadi bahasa Inggris pun sama seperti itu, karena kalian tertarik baru kalian bisa ngertiin. Terus balik lagi ke yang masalah membiasakan diri nih. Kalau misalkan buat kalian yang udah punya bukan hobi ya, kalian di antara kalian yang menghabiskan waktu luangnya itu digunakan buat membaca, silakan diteruskan. Cuman kalau bisa mulai dari sekarang jangan pakai bahasa Indonesia lagi. Coba mulai dibiasakan pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan nggak ngerti, kalau zaman sekarang sih udah mulai maju ya teknologi ya, makin kesini makin maju. Kalau zaman gue dulu kemana-mana mesti bawa kamus gede, ya jadi gue
Bahkan kalau gue lagi bepergian kemana, terus gue bawa game, gue main game, itu pasti gue bawa kamus gitu. Kalau sekarang kan kita nggak perlu ya, semuanya udah ada di handphone, semuanya udah serba praktis. Coba dibiasakan ya, coba dibiasakan, coba ditumbuhin minatnya buat belajar bahasa Inggris. Terus yang namanya bahasa selalu ya, baik itu bahasa Indonesia maupun itu bahasa Inggris, namanya guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris, selama dia guru bahasa, itu pasti pendapatnya nggak mungkin fix di satu orang. Jadi gini, pendapat gue dan pendapat guru bahasa Inggris lain tentang satu soal itu belum tentu sama, ya bisa berbeda. Itu hal yang wajar, ya itu hal yang wajar. Makanya gue sering banget open discussion sama teman-teman gue. Ya, jadi teman gue ada beberapa yang ngajar di college, ada yang ngajar di univ, terus gue punya relasi juga di Kanada dan lain-lain. Itu gue suka banget diskusi sama mereka gitu ya. Jadi kalau misalkan ke depannya kalian, seandainya kalian lagi try out di mana nih misalkan, atau kalian bahkan misalkan lagi misalnya kalian lagi baca berita, terus ada satu kata yang kalian nggak ngerti, kalian googling, tapi ternyata pas kalian googling itu artinya ada banyak, terus kalian mau tanya, jadi ini sebenarnya artinya yang mana gitu, kalian boleh tanya ke gue. Itu nomor WA gue, udah gue share di chat. Sebentar, gue share ulang aja ya, mungkin tadi ada yang keluar-keluar. Itu nomor WA gue, silakan di chat. Jadi fungsinya nomor WA itu adalah buat kalian kalau mau nanya-nanya soal bahasa Inggris. Terus kalau kalian butuh bahan bacaan, ya, gue biasanya banyak buku-buku motivasi, gue banyak novel-novel gitu ya. Itu gue banyak, gue punya lumayan banyak koleksi PDF-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau, silakan kalian minta ke gue. Atau kalau misalkan kalian tahu nih, oh gue pengen baca buku ini, Kak, ada nggak? Silahkan tanya ke gue. Ya. Atau mau coba download sendiri juga silahkan aja. Oke, itu dulu. Gue mau ngajak kenalan lagi nih yang tadi belum, Zahra Takiania. Ya, saya Kak. Ya, kamu. Zahra, panggilannya Zahra. Iya, benar, Zahra. Asalnya dari? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Bekasi. Iya. Dari Bekasi. Iya, Bekasi. PTN tujuannya dan jurusannya apa nih? Untuk sekarang sih pengen ke hukum. Hukum di? Ya, di UI. Amin. Amin. Kalau ada waktu luang dihabiskan untuk ngapain? Untuk sekarang sih masih ya sama kayak bantu-bantu mama, terus juga baca kadang-kadang atau ya sekedar nonton-nonton. Bantu-bantu mama tuh bantu-bantu dalam hal apa? Bantu dalam hal pekerjaan rumah aja sih. Oh, belajar dari ibu rumah tangga juga? Enggak gitu juga. Karena kadang yang bantu-bantu di rumah suka nggak masuk, jadi ya saya jadi harus turun tangan juga. Oh, itu dari hati kecil lu yang terdalam lu pengen bantu atau karena dipaksa? Enggak dipaksa juga sih, emang kayak oh ya udah ini nggak masuk mbaknya, jadi harus sadar diri aja gitu. Sadar diri. Baguslah ya, baguslah. Yeah. Karena gue pribadi kalau gue disuruh bantu nyokap gue, inisiatif sendiri tuh nggak bakalan. Paling ini dulu ya. Kalau masih gue waktu gue sebelum kuliah ya, itu gue nggak bakalan. Kecuali udah diteriakin berkali-kali tuh, baru gue gerak. Atau udah dilempar apa dulu, baru gue gerak. Kalau gue dulu kayak gitu ya. Oke, bagus lah kalau ada inisiatif ya. Baca buku apa nih? Kadang novel, kadang juga buku-buku. Sebenarnya saya baru-baru ini ada semacam interest kayak ke buku-buku yang buat pemahaman diri lebih baik lagi gitu, Kak. Oh, gue ada bukunya bagus tuh, Seven Habits. Ada yang pernah baca belum?
Saya belum tuh. Bentar ya, coba gua di komputer ini gua nyimpen atau enggak ya? Wait. Hmm, Aku pernah belajar di sekolah, Kak. Seven oh, lu Habits. pernah belajar baca. Lu ini enggak sampai habis ya? Enggak sih, soalnya itu kurikulum waktu SD SMP dulu. Oh, itu gua share tuh ya di chat. Itu gua share The Seven Habits pengarangnya Sean Covey, silakan di-download kalau mau. Ya itu Oke, buat makasih Kak. baca-baca bagus. Oke. Ini Zahra, pendapat lu mengenai bahasa Inggris gimana, Zahra? Bahasa Inggris, sebenarnya saya emang cukup suka suka sama bahasa Inggris. Maksudnya, tapi bukan untuk yang kayak semacam gimana ya? Kalau kalau kadang saya emang buat melatih diri saya sendiri juga pakai kalau pas nonton itu subtitle-nya bahasa Inggris. Pas nonton yang bahasa Inggris sih, jadi saya mendengar sambil membaca. Ya gitu. Jadi biar saya lebih apa ya? Kadang kan banyak vocabulary yang belum saya tahu juga. Nah, Iya, kadang karena saya belum tahu, terus kalau misalkan emang kata-katanya udah sulit dimengerti banget, kayak, oh ini saya beneran baru tahu nih ada kata-kata ini, nah itu baru saya searching. Tapi oke. kalau yang kayak udah, Nah, maksudnya ini mungkin artinya tipis-tipis sama yang mungkin saya tahu, itu saya nggak searching sih kalau yang gitu. Kayak udah aja ditonton aja. oke. Yang membuat lu suka awalnya itu apa? Awalnya saya main game apa ya waktu itu jetpack apa gitu, terus kan waktu itu di tab itu saya main itu tuh full bahasa Inggris kan, jadi saya penasaran dan akhirnya ya selanjutnya sampai Kurang lebih mirip gue ya, mirip cerita gue ya. Bagus. Mudah-mudahan rasa tertarik lo ini bakalan terus berkembang ya, kayak gue mudah-mudahan. ya amin. Oke. Yang terakhir, salam kenal ya Zara. Yang terakhir, Ya salam kenal juga Kak. Salsabila BW. BW-nya ini apa ya? Di WhatsApp. Oh, oke. Panggilannya apa? Salsa? Iya, Salsa. Asalnya dari Sumatera Barat. sama kayak siapa tadi di Sumatera ya? Sumatera. Oh, Afifah ya, sama kayak Afifah ya. Iya. Oke, Sumatera Barat. PTN tujuan dan jurusannya apa nih? Salsa. PTN-nya masih belum tahu, tapi kalau jurusannya kedokteran. PTN-nya belum tahu tuh kenapa belum tahu? Masih mikir-mikir. Keinginannya? Keinginannya masih berubah-ubah gitu, Kak. Tujuan nomor satunya masih berubah-ubah? Ya. Oh, oke. Masih Antara apa dan apa? Disuruh dua misalkan? belum mutusin sih, Kak. Masih ragu. UI mungkin? Enggak. Enggak. Oke, ya udah, berarti masih dipikirkan ya. Nanti mungkin dalam beberapa waktu nanti mungkin kalau kita udah ini nanti bakalan gue tanya lagi tuh ya. Oke, Salsa. Waktu luangnya biasa dihabisin buat ngapain? Buat kadang dengerin musik, kadang baca webtoon. Denger musik, baca webtoon. Baca webtoonnya yang Indo? Indo-Inggris. Pendapat lo mengenai bahasa Inggris gimana, Salsa? Biasa aja sih, Kak. Nggak terlalu suka, tapi juga nggak benci. Tapi mulai sekarang tertarik, mulai belajar bahasa Inggris gitu. Tertarik belajar karena UTBK? Bukan, karena emang pengen lancar. Oke, thank you ya. Berarti ini udah semua ya, gue udah semua sebutin. By the way, buat yang belum tahu, bahasa Inggris yang kalian lakukan, yang kalian pelajari untuk ujian,
itu berbeda sama jadi gini, kalau misalkan tujuan lu belajar bahasa Inggris buat ujian, itu belum tentu lu bakalan bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Dan sama kayak gue nih, gue walaupun gue punya relasi di Kanada dan lain-lain, tapi gue kalau ngomong itu kadang masih suka belepotan. Tapi kalau soal grammar, gue boleh diadu. Begitu juga sebaliknya, buat para native speaker, grammar mereka itu belum tentu jago. Tapi karena itu udah jadi bahasa sehari-hari mereka, gitu ya. Itu baru yang kalau ngomong lancar. Sama kayak kita bahasa Indonesia deh. Apakah semua yang ada di Puebu itu kalian sudah hafal? Belum. Apakah saat lu membicarakan kata ini, misalkan yang udah sering lu dengar tiap hari, tapi begitu ngelihat Puebi, oh ternyata salah, misalkan. Atau misalkan sekedar penggunaan kata di, ya misalkan diantar itu sebenarnya disambung, bukan dipisah. Kalau dipisah itu yang menunjukkan tempat, misalkan. Nah ya kayak gitu, itu grammarnya. Sama aja kayak bahasa Inggris gitu ya. Lu ngomong bahasa Indonesia lancar, tapi buat ujiannya belum tentu lancar. Sama kayak bahasa Inggris. Lu udah native speaker pun ketika lu melakukan ujian itu juga belum tentu belum tentu istilahnya gampang juga, cuman mungkin lebih gampang buat ngartiin si reading comprehension-nya aja, paling di situ aja ya. Cuman kalau grammar gue yakin masih sama aja kayak kalian. Oke. Tadi apa lagi ya, kalau misalkan kalian butuh latihan soal, ini ada website bagus yang biasanya ini sebenarnya buat GMAT ya, buat latihan GMAT ya sebenarnya. Sebenarnya buat latihan GMAT. Cuman website ini dari dulu itu sering gue kasih ke anak-anak gitu ya, karena di sini punya banyak kumpulan bacaan, soal-soal bacaan. Tuh ya, misalkan ini ya, ini ada soal bacaannya. Kemudian ini ada soalnya, dan bahkan di soal ini lu bisa kasih timer. Ya ini lu bisa nyalain timernya. Nah ini lu bisa nyalain timernya sambil lu ngejawab gitu ya. Kemudian misalkan lu jawab nih, oh si ternyata. Oh salah, jawabannya si. Ternyata jawabannya yang i. Tapi yang si-nya ini ada persentasenya. Persentase peserta menjawabnya. Gitu ya. Kemudian biasanya kalau misalkan soalnya udah lama, ya bukan yang baru-baru ya, soalnya udah lama itu biasanya ada pembahasannya juga. Ya, dan bahkan ada difficulty levelnya. Ya, tapi ini buat GMAT sebenarnya ya, cuman ini bisa buat kalian jadikan latihan-latihan soal. Kemudian kalau misalkan kalian butuh latihan-latihan soal juga sih sebenarnya ya, cuman gue kayaknya masih nyimpen. Nah ini ada kumpulan drilling soal nih gue. Ya ini kalau kalian mau nanti minta aja ke WA gue. Oke. Terus paling gue kalau misalkan gini ya, kalau sama gue santai aja. Jadi kalian nggak perlu yang gue takut nih si Kahan semalam takut ganggu kan. Cuman gue kalau besok takut lupa misalkan. Nggak masalah. Ya mending langsung lo tanyakan malam itu gue. Ya, masalah enak nggak enak itu belakangan deh. Terus seandainya nanti waktu ngajar atau kedepannya waktu gue ngajar atau menjelaskan itu putus-putus suaranya, kayak sekarang mungkin putus-putus, gue juga kurang tahu nih. Terus sorry, putus tadi. Internet gue lagi jelek soalnya. Masih putus-putus nggak suara gue? Enggak, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya kalian butuh nanti soal-soalnya, kumpulan soal, silahkan kalau kalian mau minta ke gue. Terus intinya nggak usah nggak enakan.
nggak usah nggak enakan. Kalau misalkan kalian takut lupa mau WA gue malam-malam silahkan. Ya biasanya sih gue balesnya nggak pernah lebih dari 1 kali 24 jam ya biasanya. Lalu apa lagi ya? Itu aja paling ya. Kalau misalkan gini, terus kalau misalkan nanti di luar jam ini, di luar jam kita belajar ini ya, di luar jam kita desain ini, kalian merasa kalian butuh kelas tambahan atau ada pembahasan yang mungkin kita nggak habis dibahas hari itu, kalian butuh kelas tambahan, silakan hubungin gue. Gue nggak minta bayaran. Yang penting kalian kontak gue aja, kalian kasih tahu gue kira-kira kalian opennya hari apa sampai hari apa misalkan, kemudian jamnya jam sekian sampai jam sekian, kabarin gue aja, nanti tinggal gue tentuin, nanti kita bikin kelas tambahan bareng. Lalu apa lagi ya? Oh, nanti kalau ke depannya gue ya kalau bisa bertanya. Itu aja. Gue pengen tahu UTBK kemarin gimana sih bahasa Inggrisnya? Widiam, Ya, halo. gimana yang tahun kemarin? Gimana ya? Wah, gak bisa jawab nih. Gak bisa jawab itu kenapa? Gimana ya? Ada kata-kata yang nggak tahu artinya. Oke. Ini sering banget nih permasalahan ini muncul ya. Gini, gue kalau dulu tiap kali gue punya kata-kata yang gue nggak tahu, ya itu gue selalu gue catat. Jadi kalau zaman gue dulu itu lagi populernya orang bikin diary. Ya zaman gue dulu ya. Jadi gue dulu punya buku diary, tapi isinya bukan hari Senin, saya hari ini makan apa, bukan. Isinya bukan seperti itu. Isinya itu adalah vocab-vocab yang gue nggak tahu. Kemudian, jadi gini, gue tuh dulu kalau di sekolah, gue senang baca. Gue selalu ke perpustakaan. Gue kalau kemana-mana itu gue suka, suka pengen tahu lah. Ada orang ngomong bahasa Inggris apa, gue nguping. Terus gue catat kalau gue nggak tahu. Jadi si kata-kata ini gue catat, kemudian nanti gue kalau di rumah, atau pada saat itu gue lagi bawa kamus, itu gue cek artinya apa. Ya ini kalau gue dulu, gue cek. Tapi kalau kalian sekarang kan nggak perlu seperti itu ya. Kalian tinggal perlu googling. Tapi kalau googling, tolong ini internet gue lemot lagi. Kalau googling jangan misalnya artinya. Ya, jangan pakai, misalkan lu nggak tahu kata-kata friends nih. Ya, terus lu googlingnya itu friends itu meaningnya apa? Nah, nanti kalau lu pakai meaning dia bakalan keluar seperti ini. Ya, ini yang gue bilang tadi ya, artiannya ada banyak. Karena itu kadang-kadang di bahasa Inggris itu satu kata itu belum tentu artinya cuma satu. Ya, satu kata itu artinya belum tentu cuma satu. Satu kata itu bisa punya banyak meaning, bisa punya banyak artian. Makanya lu jangan pakai artinya. Karena kadang-kadang suka berbeda dengan artian di bahasa Indonesianya. Lalu ini ada originnya, cuman gini, nanti ini berhubungan dengan yang namanya root words, ya akar kata. Mungkin gue coba jelasin sedikit kali ya soal akar kata. Nggak ada di sini. Oh, ada. Nah, ini akar kata. Wait. Nah, ini akar kata nih namanya. Ya, si akar kata ini, jadi gini, bahasa Inggris itu sama aja kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang terbentuk karena menyerap bahasa-bahasa lain. Bahasa Inggris sama. Cuman yang dia serap itu adalah bahasa Yunani dan bahasa Latin. Ya, terus kenapa gue tunjukkan root words ini? Karena misalkan seperti ini. Misalnya ada kata-kata yang menggunakan affix ya kita bilangnya. Kalau kata depan itu affix, ya menggunakan affix AGR ya di sini ya.
atau agree. Ya, ini ada artiannya, arti katanya, field. Jadi kalau misalkan lu nanti ke depannya ketemu kata-kata agronomi misalnya, ya kayak seperti ini ya, agronomi, atau ada agroekologi bla bla bla, atau ada agriculture atau apalah gitu ya, itu kalian at least udah tahu, oh agro itu artinya berhubungan dengan field. Berarti kalau agronomi ya ilmu yang mempelajari tentang field tersebut. Ya, atau misalnya lagi ada kata dis, mana dis ya? Oh, di satunya. Di yang paling sering muncul, nah yang ini. Nanti ini gue share filenya. Nah, misalkan ini deh. Ya, kayak misalkan ada kata-kata anti. Anti itu berarti against atau yang berlawanan gitu ya. Jadi kalau ada anti apa, ya itu pokoknya artinya itu against atau oppose. Jadi at least gini, at least lu bisa nebak dengan lu mempelajari si akar kata ini, at least lu bisa nebak vocab yang lu nggak tahu tadi. Ya jadi ketika lu nggak tahu, itu bukan aduh udah gue nyerah, jangan. Lu coba tebak dulu. Coba nebak-nebak kira-kira artiannya. Atau kalau misalkan bahasanya itu bahasa-bahasa dewa ya, bahasa-bahasa dewa itu bahasa-bahasa ilmiah, kata-kata ilmiah dan lain-lain, itu at least lu tahu aja dulu, lu ya pokoknya kata itulah, lu nggak perlu tahu artinya, pokoknya kata ini lu gabung-gabungin dulu di dalam kalimat, lu baca, terus baru nanti lu coba cari tahu, oh ternyata ini katanya artinya ini. Ya kira-kira ini gue share dulu ya, ini gue share. Kok gue buka WA? Tapi gini ya, ini root words ini ada banyak banget. Jadi kalau gue suruh kalian ngafalin itu nggak mungkin. Karena gue juga sebenarnya belum hafal semuanya. Ya, cuman ini fungsinya gini, ini buat lu baca-baca aja. Jadi misalkan lu lagi mau tidur tuh ya, 10 menit mau tidur, lu sambil baca-baca si root words tersebut. Itu bisa juga. Atau kayak tadi gue bilang ya, gue kalau dulu kemana-mana selalu bawa diary. Diary-nya itu gue isi vocab-vocab yang susah. Kemudian gue cari artiannya. Kemudian si diary ini bukan gue hafalin, tapi gue baca lagi. Jadi gue dulu kalau lagi maaf BAB atau gue lagi tidur-tiduran gak jelas atau gue lagi duduk-duduk di sofa, itu pasti gue selalu buka diary gue. Gue selalu lihat, oh kata ini artinya ini, oh kata ini artinya, tapi bukan gue hafalin. Ya, kalian boleh melakukan hal yang sama, silahkan. Mulai dari sekarang kalau misalkan lo lagi nonton, kalau misalkan lo lagi apa namanya baca novel atau lo lagi baca-baca berita, itu silahkan kalian catat vocabnya. Karena nanti di akhir tuh gue bakalan nanyain kalian selama ini udah mencatat apa sih. Oke. Lalu kalau misalkan butuh website referensi buat baca-baca berita, gue biasanya baca-baca di bbc.com. Kalau mau website yang ini gue share juga di sini ya. Nah, jadi ini boleh kalian iniin semua. Oke, tadi Widiam gue udah tanya soal UTBK tahun kemarin, banyak vocab yang nggak tahu. Ada lagi nggak yang mau sharing soal UTBK tahun kemarin? Putri mungkin? Untuk UTBK kemarin bisa dibilang susah. Bisa dibilang susah. Yang membuatnya susah itu apa sih? Ya itu kan ya teks-teks itu banyak vocab yang aku nggak tahu. Oke. Oke. Itu aja. Ketemu problemnya itu aja. Atau mungkin lo ngerasa waktunya kurang mungkin? Ya lebih ke karena mungkin terpaku sama satu soal itu jadi lama. Oke.
Kemarin itu by the way berapa soal ya UTBK-nya? Lupa. Ada yang ingat nggak berapa soal bahasa Inggrisnya? 15, Kak. 15, waktu ngerjainnya berapa menit? 15 menit juga, Kak. Berarti satu soal 1 menit ya? Iya, Kak. Oke. Satu soal 1 menit. Kira-kira harusnya sih bisa nanti ya. Makin lama kalian ini makin bisa ya harusnya. Karena nanti bakalan banyak tips ya. Mungkin banyak tips juga buat bantu kalian ngerjain supaya nggak makan waktu terlalu banyak. Jadi gini, kalau lu ngerjain jangan sampai terpaku di satu soal, jangan sampai. Kalau lu kira-kira udah pertanyaan-pertanyaan inference ya, pertanyaan-pertanyaan inference kayak it can be inferred that atau it can be implied that, yang seperti itu mengharuskan kalian mengerti teksnya. Kalau bisa hindarin dulu. Kalau kalian merasa kalian nggak mampu kerjain itu, kalian hindarin dulu, kerjain yang lain dulu. Misalkan yang vocab based itu gampang. Pertanyaan-pertanyaan yang benar atau salah itu gampang dikerjainnya. Ya, kemudian kalau buat latihan satu soal 1 menit, gini, kalian coba dari sekarang, tiap kali TO, tiap kali ngapain aja, itu dikasih timer. Ya, dikasih timer. Kalau nggak bisa, coba dulu dari 2 menit. Coba dulu dari 2 menit, mulai dari 2 menit. Kalau 2 menit nggak mampu, coba dulu dari 3 menit. Ya, atau 2,5 menit. Oke, dicoba. Nanti kalau misalkan lo udah mampu ngerjain satu soal gue udah bisa nih 2 menit. Turunin lagi ke 1,5 menit. Sampai akhirnya lo bisa di 1 menit. Gue yakin nanti kalian selesai dari sini, itu udah bisa semua. Oke. Lalu apa lagi ya? Itu dulu kali ya. Itu dulu. Kita coba bahas soal dulu ya. Sambil gue lihat hasil tes kalian. Oh, ada yang cuma benar 1, tapi nggak gue sebutin ya namanya ya. Ada yang cuma benar 1. Gue nggak tahu nemu masalahnya di mana. Sebentar. Ini. Nah ini ya, gue share screen-nya. Nah, ya ini nilainya kalian tadi. Jadi banyak yang benar menjawab pertanyaan nomor 10. Gue pengen tahu dulu pertanyaan nomor 10. Oh, vocab based ya. Vocab based ini gampang ya. Jadi gini ya, kalau buat ngejawab ini, itu sebenarnya lo nggak perlu baca sih seluruh bacaannya. Nggak perlu ya. Lu cuma perlu cari si kata-kata ini tadi ada di mana, ada di sini, kemudian disambung-sambungin. Seandainya lu emang nggak tahu ya, emang lu nggak tahu sih kata-katanya. Tapi kalau misalkan emang lu udah tahu, amenities itu adalah fasilitas ya, jadi fasilitas yang ada kayak misalkan lu ke hotel, itu ada fasilitas yang diberikannya itu apa aja, gitu-gitu ya. Lalu nomor satu 3 orang yang benar ya. Nomor 1. Pertanyaan kalau benar atau salah. Ya, kalau pertanyaan benar atau salah. Oke, kalau pertanyaan benar atau salah seperti ini, ya, ini gampang ngerjainnya. Gue pengen tahu dulu, kalau menurut Afifah, Ya, Kak. lu kalau ketemu pertanyaan seperti ini, lu ngejawabnya gimana, Afifah? Baca semuanya, Kak. Baca semua Teksnya, dengan Kak. cepat atau gimana? Apa, Kak? Baca semuanya dengan cepat atau gimana? Cepat sih, Kak. Baca pelan-pelan gitu ya? Ya, Kak. Dengerin dulu gitu ya? Ya, Kak. Oke. Nggak perlu. Ya, yang perlu lu lakukan adalah lu mencari kata kunci apa yang kira-kira bisa lu pakai di antara A, B, C, D, dan E ini. Kata kuncinya apa? Kata kunci itu bisa banyak macam. Bisa yang kira-kira
unsur pentingnya di dalam jawabannya, atau waktu, entah itu tahun, entah itu jam, entah itu apapun, atau nama yang kira-kira penting. Oke, kita cari kata kuncinya. Yang A kira-kira. Oke, menurut lu yang A ini kata kunci yang bisa kita pakai apa? Transmitted. Rats and fleas. Ya, transmitted atau transmitted only from rats and fleas ini ya. Ya, antara dua ini nih kata kuncinya. Nah, yang perlu lakukan setelah lu tahu kata kuncinya, ya, setelah lu tahu si keywordnya, ini lu skimming di sini. Skimming. Skimming itu adalah membaca dengan cepat. Lu cari kata kunci itu di dalam teks ini. Kira-kira ada di mana? Ya, lu nggak perlu baca semuanya, lu skimming aja, lu baca dengan cepat, lu cari. Ada di mana kira-kira yang A tadi kata kuncinya? Coba lu cari K. Coba K. Ya, Kak. Cari kata kunci yang tadi, transmitted atau rats and fleas. Ini kira-kira ada di yang mana? Lu baca cepat aja. Paragraf 2, Kak. Oke, ini ada di paragraf yang kedua. Ini ya. Coba kita baca ya. Rats and fleas carried the disease. The fleas transmitted it to humans. The plague was also transmitted by people who carried the disease in their lungs. Berarti yang A ini salah atau betul? Salah, Kak. Salah. Karena Nggak cuma dari rats and fleas, tapi bisa dari yang udah kena juga. ada kata-kata only-nya di sini. Berarti informasi ini salah atau benar? Salah. Paham ya? Coba yang B, kira-kira kata kuncinya apa, Viva? Within 12 hours tuh, Kak. Within 12 hours, ada di mana? Coba skimming. Paragraf 2 juga, Kak. Paragraf 2 juga, benar atau salah? Salah, Kak. Salah. Yang benarnya? Ayo, ada jebakan nih di sini. Ada jebakan. Ada yang tahu nggak jebakannya apa? Harusnya within 3 days ya, Pak? Harusnya yang banyak itu adalah within 3 days. Ya, tapi di sini ada dia bilang many within 12 hours. Ya, di sini ada dia bilang many within 12 hours. Inilah jebakannya. Ya, kenapa di sini ada many within 12 hours? Di sini jawabannya adalah most bubonic sufferers passed away within 12 hours. Most itu berarti yang kebanyakannya. Padahal yang kebanyakan itu meninggalnya dalam kurun waktu 3 hari. Tapi banyak juga yang dalam 12 jam. Tapi ini jebakannya di sini nih. Many di sini bukan berarti dia ini kebanyakannya, mostnya bukan. Ya, tapi kenapa dia pakai many di sini? Karena jumlah orang-orang yang terkena penyakit tersebut itu banyak banget. Sampai dia bilang mau dia bilang minoritasnya nih dalam waktu 12 jam meninggal, ini saking banyaknya dia sebutnya many. Ya, jadi yang B juga salah ya. Yang C, coba Dea. Dea. Iya, Kak. Yang C kira-kira kata kuncinya apa nih, Dea? Yang kelihatannya large, yang carbon. Ya, large carbonicles. Ya, carbonicles itu kayak apa ya? Benjolan lah, benjolan ya. Ada di mana tuh kira-kira? Di paragraf yang keberapa? Coba dibaca cepat. Ketemu deh ya? Halo?
Kak, sebentar. Ya, baca cepat aja. Cari kata-kata large carbuncles. Paragraf 2, Kak. Paragraf 2. Jadi benar atau salah yang C? Benar, Kak. Benar. Ya, yang C benar. Yang C jawabannya. Ya, bahwa orang yang terkena si wabah bubonic tersebut ini bisa aja punya benjolan besar yang ada di ketiaknya. Benar. Karena di sini dia bilang ini bisa ada di leher, bisa ada di ketiak, atau bahkan bisa ada di selangkangan. Ya. Kemudian yang D coba. Yang D ini salahnya kenapa? Kata kuncinya apa yang bisa kita pakai healthy? Iya, Kak. Yang D, Dodol, kata kuncinya yang bisa kita pakai apa nih buat bantu kita nyari di bacaan? Europe to Turkistan. Ya, Europe atau Turkistan. Ada di paragraf yang keberapa? Baca 3, cepat. Kak. 3. Jadi Iya. informasinya benar atau salah di situ? Salah, Kak. Salah, karena harusnya In Turkistan before spreading to Europe. ya, jadi harusnya kebalik. Dari Turki dulu baru ke Europe. Kemudian yang I, kata kunci yang bisa kita pakai apa nih? Kevi. Yang 1300-nya, Kak. Yang Jermani. 1300-nya atau di sini ada nama negara juga ya, Germany ya. Ada di paragraf berapa? Paragraf 3 juga. Jadi benar atau salah itu? Salah. Salah, karena di Jerman itu mana sih ya? Jerman. Kalimat terakhir, Kak. Yeah, by the end of 1350, it had spread to Germany, Scandinavia, and most of other countries of Europe. Jadi bukan di tahun 1300, tapi di 1350. Gampang nggak ngerjainnya? Gampang ya? Lu nggak perlu baca seluruhnya ya, baca cepet aja. Oke, kemudian nomor 2, coba lagi ini kayaknya masih berhubungan sama pertanyaan adalah dampak dari si Black Death-nya tersebut. Itu kecuali apa? Kecuali yang mana nih? Yang bukan dampaknya berarti ya, yang bukan dampaknya. Coba Putri, kira-kira yang A production level fail ini ada di mana? Production level. Oh, gue udah ketemu nih di paragraf berapa. Paragraf yang terakhir, lihat Put. Oh ya, paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir ya. Jadi benar bukan itu dampak dari Black Death bukan? Iya. Ya. Kalau yang B? Iya. Dampaknya juga bukan? Iya. Coba lihat, yang ada England sama France. Di sini nggak ada ya. Di paragraf yang keempat nggak ada, kelima nggak ada, keenam. Oh ini nih. Peasants revolts broke out in England, France, and elsewhere. Benar ya, jadi ya yang B ya. Ini juga bukan jawabannya. Yang C, wage level increase. Benar atau salah? Ini salsa. Gaji naik katanya. Enggak, Kak. Salah. Iya. Ada di mana? Paragraf yang terakhir juga itu ya, kalau kelihatannya ya. Oh, ada nih. Oh iya. Iya, ada nih ya. Berarti gaji juga meningkat, betul ini ya. Kemudian yang D, coba lagi salsa, yang D. Many Jews are massacred. Makanya kita diminta untuk berbaik sangka. Namun untungnya Ada paragraf berapa? Salsa? Di paragraf keempat, Kak.
Ya, benar atau tidak itu jadi? Menurut saya pribadi itu satu keajaiban apa? Ada namanya waktu. Benar, Kak. Benar. Yang I, benar atau salah? Ganti ya, bukan salah-salah lagi. Widiam, Ya, benar atau salah yang I? yang I. Bentar, Ya, Pak. Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Bisa scroll lagi nggak? Udah kelihatan belum? Belum semuanya. Bentar ya. Sekarang? Oh ya, ya, dah. Oke, coba. Yang I ya. Di mana ya? Coba lihat. Kata kuncinya apa kira-kira yang penting kelihatan di situ? Itu yang kill at least 1/3. Ya, 1/3. Coba cari 1/3. Ada di paragraf berapa? Gue udah ketemu nih. Mana ya? Baca cepat aja. Mulai dari paragraf 1. Ketemu nggak? Oh ya, udah. Ya. Paragraf 1. Ya, benar atau salah? Benar. Yakin. It's here. Ini dia bilang apa di I? Oh ya. Oke. Iya. Salah. Setiap tahun. Ya, setiap tahun. Padahal di dalam teksnya 3 tahun. dalam kurun waktu 3 tahun. Itu membunuh sepertiga populasi Eropa. Ya, jawabannya yang lebih mudah kan ngerjainnya? Lebih gampang ya ngerjainnya? Next lagi. Yang nomor 3. Itu kuncinya B ya. Yang A, kenapa salah? Zahra. Saya, Kak. Ya, yang A kenapa salah Zahra? Karena Kan ini pertanyaannya apa? Mengapa dampak dari si bubonic plague ini amat sangat parah nih? Apakah ini alasannya kenapa bubonic plague itu parah? Bahwa orang-orang Yahudi ini ngeracunin sumur-sumur? iya. Karena ini parah? Ya, dia diracunin. Jadi gini ya. Orang-orang Yahudi melakukan yang namanya ngeracunin sumur-sumur itu bukan merupakan penyebab kenapa si bubonic plague itu parah, bukan ya. Bukan Ya, itu karena dia penyebabnya. karena dia kayak disuruh gitu gak sih, Kak? Bukan ya? Bukan, ini kayak dituduh. Iya, astaga. Dan kemudian karena dia dituduh, Ya. jadinya banyak yang dibunuh. Ya. Ya, tapi bukan ini penyebabnya. Iya. Ini dampak dari si biboniknya, bukan penyebabnya. Oke? Salah ya. Lagi yang C. Zahra lagi. Coba yang C. Oke. Kira-kira Zahra yang C. Iya, kamu lagi. Because many peasants and workers died from suffering from it. Apakah karena itu? Bukan, Apakah Kak, karena banyak dan bukan karena? Karena Ini kuncinya yang ini nih. Iya, karena dia sempat ada pembantaian gitu, bukan sih, Kak? Di sini ada peasants revolt broke out in England, France, and elsewhere. Ini dampaknya. Oh, yang di sini tadi. Ya kan di sini many peasants and workers died.
Ya bukan. Nah, Karena ini lebih ke dampaknya ini. ya lebih ke dampaknya. Ya, jangan bingung. Coba lihat lagi yang B ini benar, yang B Ya. ini benar, ada di mana pernyataannya? Ada di paragraf 1. Ya, ada di paragraf 1 kalimat yang Yang its severity was due in part to the people's low resistance to disease was suffered from years. betul. Ya. Karena banyak orang-orang yang memiliki resistansi yang rendah terhadap penyakit tersebut. Ya. Ya, benar. Ini yang B. Dan yang D ini salah ya, ini udah jauh banget nih. Iya. ngomong. Ini karena kepercayaannya. Ya, kemudian yang I asalnya dari Turki ini juga nggak nyambung. Oke, yang seperti ini gampang, mudah. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini mudah. Nggak yang sebenarnya nggak yang sulit selama lu tahu cara ngerjainnya. Jadi gini, kalau versinya gue, mungkin ini di minggu depan ya kita bahas ya. Kalau versinya gue, namanya lu baca itu ada 3 tipe ya. Yang pertama itu adalah membaca dengan seksama. Ini yang selalu disarankan di mana-mana. Ya, kemudian yang kedua itu adalah skimming. Ini yang selalu kalian lakukan. Dan yang terakhir itu adalah ya lewatin semuanya. Ini ada 3 cara kalau di gue. Reading through ini adalah lu membaca dengan seksama. Harusnya di soal-soal tipe yang seperti pertanyaan-pertanyaan inference, atau misalkan yang ditanyakan itu adalah main idea-nya, atau bahkan topiknya. Ini lu mewajibkan lu untuk membaca si keseluruhan teksnya. Tapi kalau skimming ini lo lakukan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang benar atau salah. Ya, atau pertanyaan seperti ini nih, dampaknya kenapa parah? Ini informasinya pasti ada di dalam teks. Jadi yang perlu lakukan cuman apa? Lihat kata kuncinya apaan. Kemudian si keyword ini bakalan membantu lo buat mencari di dalam si teks. Yang perlu lakukan apa? Dibaca seluruhnya kah? Iya. Tapi cuman skimming aja, baca cepat. Ya, baca cepat tuh lu cuma sekedar nyari si kata kuncinya aja. Oke, lalu kalau skip ini buat pertanyaan-pertanyaan yang vocab based. Jadi lu nggak perlu baca semua teksnya, bahkan lu cari si kata-katanya seperti tadi ya yang nomor 10. Lu cuma perlu cari kata-katanya terus lu baca. Ini perlu lu baca, nggak perlu si kalimatnya. Ya, si kalimatnya itu perlu lu baca. Kenapa? Kadang-kadang meaning-nya itu punya banyak arti. Seperti misalkan nomor, ada nggak ya? Gue lupa gue masukin atau enggak. Oh enggak, gue nggak masukin kayaknya. Jadi kadang-kadang tuh kayak tadi ya bahasa Inggris tuh artinya satu kata tuh bisa banyak. Jadi tetap harus lu baca dan lu lihat kira-kira kata itu artinya apa di dalam kalimat tersebut. Kalau nggak bisa, nebak. Oke, itu aja. Waktunya udah habis ya, udah jam 1 kalau di gue di Bali. Nanti kalau misalkan kalian butuh kelas tambahan tinggal kabarin gue aja ya. Terus, oh iya, soal belajar. Gue denger sih ya dari yang alumni tahun kemarin juga, mereka bilang sih yang belajar itu sebenarnya paling efektif katanya. Gue pernah lihat juga kalau nggak salah videonya, gue lupa dia lihat di mana. Katanya yang paling efektif itu belajar setengah jam, kemudian lo istirahat 5 menit. Tapi mungkin kurang praktikal ya, Jadi intinya gini, kalau lo belajar, kemampuan otak lo itu bakalan turun. Ya, kalau lo belajarnya kelamaan, itu lo makin lama nangkepnya. Itu yang terjadi. Ya itu karena kemampuan otak lo itu udah nggak 100% lah. Ya udah nggak 100%. Gue dulu kalau belajar, itu gue nggak pernah belajar yang sampai mati-matian belajar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam, itu gue nggak pernah seperti itu. Ya gue dulu kalau belajar, itu gue belajar 3 jam, kemudian setengah jam itu gue refreshing. Nah refreshing itu yang bisa kayak kalian tadi tuh ya, kalian bisa membaca buku, kalian bisa nonton YouTube, silahkan.
Ya, supaya apa? Supaya otak lo itu nggak kepake buat belajar terus. Ya, jadi belajar diselingin sama refreshing. Tapi jangan sampai lo refreshingnya 3 jam, belajarnya cuma 1 jam. Jangan sampai seperti itu juga. Itu juga nggak bagus. Karena gue itu dari dulu adalah tipe orang yang selalu berpegangan bahwa apa ya? Kalian itu bisa melakukan segalanya asal kalian punya 99% effort. Ya, 1%-nya itu luck, 1%-nya itu keberuntungan. Jadi gue tuh lebih tipe orang yang lebih apa ya, kerja keras gitu loh ya. Karena hard work itu nggak akan pernah ngehianatin kalian. Kalau menurut gue sih gitu. Ya tapi ada aja orang-orang yang apa ya, karena faktor keberuntungan dia bisa melewati segalanya, ya itu ada-ada aja. Cuman kalau misalkan kalian nggak punya luck, ya udah jangan coba-coba. Iyalah siapa tahu nanti gue beruntung, jangan seperti itu. Ya karena yang namanya hard work itu sebenarnya nggak akan pernah ngehianatin kalian. Oke, itu aja mungkin dari gue. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum gue akhirin kelasnya? Nggak ada. Kayak gitu aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanya lagi ke gue. Kalau butuh soal silakan minta ke gue. Kalau butuh bahan bacaan juga silakan. Kalau mau sharing soal selama masih bahasa Inggris ya silahkan. Selama masih bahasa Inggris. Itu aja. Thank you so much buat kalian yang udah hadir di kelas gue pada siang hari ini. See you next time. Dadah. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak.